warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore untuk semuanya, teman-teman kelas online fotografi. Saya diminta oleh tim media online dari Kempek Online untuk sama-sama sharing perihal dunia fotografi, khususnya fotografi santri. Ya, kita bareng-bareng belajar aja. Sebenarnya sih saya ngomong di sini nggak merasa yang paling bisa mungkin ya. Mungkin Kang Lutfi atau Kang Bakti lebih ahli lah dibanding saya. Saya hanya ya gue pantas-pantas baik istilahnya. Supaya lebih rame aja sih. Makanya dikasih N-nya 3 itu biar lebih rame. Mungkin di sini beberapa dari yang ikut di kelas ini mungkin ada yang dari sudah terbiasa kenalan dengan kamera, mungkin ada yang baru megang kamera atau mungkin belum pernah megang sama sekali. Tapi yang jelas zaman sekarang itu sudah zamannya apa ya, kalau saya sering bilang zamannya pencitraan ya. Orang kalau kemana-mana nggak direcord ya berarti dia nggak punya momen itu. Jadi tapi bukan hanya sekedar kita motret terus setelah itu selesai, enggak. Tapi kan gimana caranya supaya apa ya, foto yang kita share itu orang tertarik. Pertama, orang tertarik, kemudian orang apresiasi, syukur-syukur orang bisa menggunakan jasa kita. Tapi kalau bicara fotografi santri di dunia pesantren, yang terpenting itu kita sudah terbawa beban nama dulu pertama, yaitu kita santri ya. Jadi etika itu paling penting ya. Yang membedakan antara santri dan non-santri itu kan hanya di etika. Selebihnya semua potensi sama. Jadi bicara fotografi pesantren, yang terpenting apa ya? Foto yang kita share itu memberikan nilai positif kepada yang lihat pertama. Memberikan nilai positif, kemudian yang di-share juga tidak menimbulkan banyak hal, terutama fitnah, apalagi karena foto itu rekam jejak yang paling otentik setelah video ya. Kalau video mungkin kita bisa manipulasi di editing dan sebagainya. Foto juga mungkin sama, tapi autentifikasinya itu lebih valid di foto, karena ketika orang sudah di capture dalam sebuah gambar itu nggak bisa kita ulang. Meskipun kalaupun ada reka ulang belum tentu sama. Saya sering bilang momentum itu datang cuma sekali. Ya, momentum itu datang cuma sekali dan kita nggak bisa ngulang lagi momentum itu. Meskipun kita konsep ulang sama persis dengan yang sebelumnya, itu nggak bisa. Makanya sama fotografi itu hanya bicara waktu ya. Mungkin beberapa teman yang mungkin sudah biasa ngobrol sharing dengan saya sudah bosan mungkin ya. Sini ada Raffi, ada teman-teman dari media, ada si Aninda, ada Madam juga, Akila, sebagainya macam. Tapi yang lain bisa kita bareng-bareng share perihal fotografi santri. Tapi secara umum, catatan utamanya bicara fotografi santri yaitu kita sudah membawa beban, kita itu santri. Jadi gimana caranya kita share foto yang baik, share foto yang positif, kemudian share foto yang bermanfaat, yang terpenting itu. Kemudian paling nanti akan saya share beberapa teknis ya, teknis simple sih sebenarnya. Apa aja sih yang perlu dilakukan ketika orang pengen motret? Apa sih kameranya harus mahal? Saya sering diajukan beberapa pertanyaan, Kang, kalau kamera yang bagus itu yang kayak gimana? Apa sih yang lensanya panjang? Apa sih yang istilahnya kameranya gede, kemudian kalau motret itu tajam, apa yang harganya mahal? Saya sering bingung kalau misalnya ditanya kayak gitu. Bicara kamera pertama ya, kalau apa namanya, motret itu kan alatnya kamera. Kalau motretnya alatnya kamera, kalau istilah masak itu kan alatnya ada kompor, ada wajan, mungkin pisau, segala macam. Kamera juga sama, seperti halnya pisau. Jadi apa namanya, sebelum kita memakai alat itu, kita pahami dulu alatnya ya, Pisau itu kan macam-macam, ada pisau yang buat ngiris bawang, ada pisau yang buat motong kayu, itu disebut golok ya. Kita kan nggak mungkin motong golok
motong kayu pakai pisau yang biasa di dapur kan nggak mungkin. Sama kamera juga sama, kapasitasnya juga sama. Kok kenapa kamera hasil HP dengan yang di DSLR atau mirrorless kok beda? Ya karena kegunaannya berbeda. Itu yang paling penting. Jadi harus dipahami dulu. Jadi kalau misalkan ada orang yang, kok kamu fotonya bagus-bagus ya? Kalau saya kok enggak? Kamu sih pantas pakai kamera DSLR, saya mah pakai HP. Udah HP kentang lagi. Jadi rasionya masih burik misalkan. Ya itu hanya masalah alat sebenarnya. Tapi yang bisa merasakan foto itu bagus atau tidak itu kan selera ya. Bicara lagi, semuanya hanya alat. Yang bisa bilang ini hasilnya bagus, ini enggak, itu selera ya. Kayak orang ngomong si A ganteng, si B ganteng, atau si A cantik, si B cantik, itu kan relatif, kita nggak bisa menyeragamkan. Tapi bicara soal rasa, ada yang misalkan ada yang namanya foto itu indah, ada yang namanya foto itu bagus ya. Kalau bagus, kata saya mungkin bagus, kata Kang Lutfi belum tentu. Kata saya mungkin bagus, kata Raffi mungkin belum tentu. Tapi kalau indah, orang bisa sepakat foto ini indah gitu. Jadi itu bicara soal rasa ya. Jadi ketajaman seorang fotografer itu berdasarkan karya yang ditumpahkan. Kalau misalkan Serzuna kenapa terkenal? Karena Serzuna ahli di bidang masaknya gitu. Sama fotografer juga sama. Ya fotografer juga punya potensi masing-masing. Ada yang spesialis wedding, nikahan, kalau motret bagus, tapi kalau suruh motret acara khataman nggak bagus misalkan. Ada yang spesialis motret di jalanan, kalau ketika misalkan disuruh motret nikahan nggak bagus, ada yang biasa motret nikahan bagus, sinematiknya bagus, tapi suruh ngambil dokumentasi kerja bakti di kampungnya nggak bisa, ada. Karena potensinya tiap orang beda-beda. Jadi kalau misalkan tidak semua fotografer itu bisa menguasai teknik. Tapi yang terpenting kita pahami bumbu alat yang terpenting itu ya, bumbu dan alat yang kita pegang itu. Kembali lagi ke alat ya, alat dalam fotografi itu kan kamera yang terpenting. Kita nggak bisa motret kalau nggak ada kameranya. Kamera aja kan banyak tipe ya. Sebelum saya belum terlalu mengenal jauh perihal sejarah kamera. Dulu katanya kamera itu segede kulkas. Saya juga nggak paham segede kayak gimana, makanya caranya gimana nggak tahu. Apa sih orangnya masuk ke dalam kemudian ngambil gambar atau dilukis, saya nggak tahu. Makin kesini kamera makin simple, makin pocket. Dulu saya masih ngerasain namanya pakai kamera itu yang pakai klise itu ya, zaman 2007 dulu saya hataman itu masih pakai klise yang nominal memorinya udah kelihatan. Kalau misalkan tinggal sisa satu roll itu 36 foto itu bisa ditebak. Jadi motret itu sekali ya, sekali momen. Kalau misalkan kita motret salah, ya udah kita nggak bisa nge-delete, film kita udah habis. Jadi sangat bener-bener hati-hati kalau orang dulu motret itu. Kalau sekarang kan lebih gampang, semuanya pakai digital, kita pakai memori selesai, bisa dilihat jelek, foto ulang, motret lagi jelek, foto ulang. Yang mau diposting bisa langsung posting malah ya kan. Dulu kan nggak bisa, kalau mau posting kudu di tukang foto dulu, minta filenya baru bisa diposting. Kalau sekarang lebih simple, kamera makin kesini makin canggih. Dulu yang belum ada wifi, tiap kali selesai harus pasang OTG, backup hard disk dan segala macam. Sekarang tinggal download aplikasi, bisa di-download lewat HP, langsung di-upload. Ya kan, zaman sekarang kan kecepatan informasi itu kalah ya dengan orang yang istilahnya ya, sebuah keahlian baru orang yang bisa menyampaikan informasi secara cepat itu. Makanya kadang foto yang resmi kalah viral dengan foto yang share di grup. Biasa seperti itu. Mungkin para admin paham. Foto yang resmi yang benar-benar kita share foto secara detail, teknik segala macam, pakai kamera beneran, kalah dengan orang yang cuma motret pakai HP, cepet tapi langsung di-share di grup. Karena kecepatan informasi itu sebuah nilai plus zaman sekarang ya. Zaman sekarang misal mungkin beberapa dari sini sudah paham dengan teknik kamera ya. Mungkin sudah hafal dengan DSLR, mungkin dengan mirrorless.
atau mungkin kamera digital pocket, mungkin sebenarnya yang terpenting itu dalam sebuah fotografi, insting tukang fotonya itu yang terpenting. Jadi percuma saya pakai kamera harga 40 juta misalkan, kamera harga 40 juta tapi nggak punya insting foto, itu percuma, karena hasilnya akan ya biasa aja, nggak ada yang bisa dinilai itu indah, nggak ada yang bisa menilai itu bagus. Atau misalkan saya cuma pakai HP Xiaomi kentang, cuman saya paham angle, saya paham bisa motret posisi, tapi bagus. Itu akan lebih apa ya istilahnya, lebih bagus fotonya ya. Jadi pengenalan alat yang terpenting. Mungkin saya akan supaya lebih gampang, saya sudah siapkan beberapa materi ya, nanti saya ikut share, bisa dibaca-baca juga, nanti saya kirim di grup. Kelihatan nggak dari teman-teman materinya? Kelihatan, sangat jelas sekali. Kelihatan. Oke, sip. Gede. Tuh, biar audionya agak kelihatan ya. Ini materi biasa saya baca ketika pengisian kelas. Mungkin beberapa sudah ada yang hafal. Saya remake aja tekniknya supaya, karena kita kan bicara fotografi pesantren ya, fotografi pesantren tadi kita sudah membawa nama bahwa kita itu santri, jadi motret ala santri gimana ya, kita nge-share yang positif, yang bernilai positif dan bermanfaat, terpenting itu. Pertama, teknik dasar fotografi ini dasar banget sih sebenarnya, dasar banget, semua orang pasti akan paham. Sebelum ke itu, fotografi itu suatu, ini secara kalau misalkan presentasi kampus harus ada definisinya biar lebih benar, kayak bikin materi kan Lutfi. Fotografi itu suatu seni melukis dengan cahaya. Ya, kita nggak bisa ngambil gambar kalau nggak ada cahayanya. Makanya kalau foto gelap mati lampu nggak bakal ada gambar karena nggak ada cahayanya. Jadi yang namanya foto itu kalau ada cahaya itu dinamanya kan seni kegiatan fotografi ya. Jadi melukis suatu seni melukis dengan cahaya. Kita motret di gelap, di posisi gelap nggak ada cahaya sama sekali, nggak bakal ada gambar dan nggak bakal dihasilkan sebuah seni di fotografi. Tapi kalau misalnya sebuah ruangan gelap kemudian ada cahaya sedikit, misal katakan ambil itu siluet di muka, itu mungkin bisa mengambil objek, nah itu bisa dikatakan seni fotografi karena ada cahaya yang masuk. Itu yang terpenting. Yang pertama ya. Kemudian ini cara terminologi ya, fotosgrafos ya, dari Yunani ya, begitulah intinya, proses melukis dengan menggunakan cahaya. Istilah umum, proses metode menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang pekat cahaya. Alat yang paling populer menangkap cahaya ini adalah kamera ya, paling populer ya, karena memang alatnya pakainya kamera ya. Kalau mungkin dulu kulkas sudah bisa dipakai buat motret, mungkin kulkas termasuk alat untuk menangkap cahaya itu. Jadi nih, kesimpulannya fotografi itu apa ya? Melukis. Cuman ada alatnya ya, melukis dengan cahaya. Kalau orang lukis di koas itu kan pakai koas menggunakan cat. Kalau foto itu pakainya cahaya. Tanpa cahaya tidak akan ada fotografi. Kemudian seni fotografi adalah pada dasarnya melihat dan menyeimbangkan cahaya dengan lingkungan sekitar agar terekam lebih indah. Ya, jadi cahaya yang masuk dengan lingkungan keadaan objek yang ada, kita rekam, kita capture supaya bisa dijadikan sebuah gambar yang indah. Intinya begitu fotografi itu ya. Ini istilah-istilah dalam fotografi, ini hanya beberapa saja, saya ambil dasar-dasarnya aja. Ada diafragma, ada lensa, ada ISO, ada fokus, ada shutter speed, ada komposisi. Nah, ini hanya dasar, tapi saya tidak ingin membahas secara teknis detail kayak diafragma, lensa, shutter, diafragma dan sebagainya. Saya hanya ingin menjelaskan di sini lebih ke teknis cara pengambilan ya. Kalau diafragma, ISO itu bagi pemegang kamera DSLR mungkin nggak asing, itu sebuah teknis pengoperasian kamera
ya. Kan tidak semua orang bisa pegang kamera, ya kan? Tidak semua orang punya kamera. Yang lebih compatible itu ya kayak kita sekarang ini semua pakai HP mungkin. Ya udah, kita yang terpenting itu gimana caranya motret meskipun pakai HP tapi hasilnya tidak jauh beda dengan kamera, begitu ya kira-kira. Ini istilah dalam fotografi, ada diafragma, lensa, fokus, shutter speed, kemudian ISO, komposisi. Nah, ini pertama, sebelum motret, pahami dulu angle-nya. Ya. Angle itu sudut pengambilan gambar, ya. Angle. Sudut pengambilan foto dalam membidik objek. Kayak misal, saya sering membagi job ketika misalkan liputan di MTM, di HAS, pengambilan objek kita bagi. Yang pakai lensa wide ambil posisi lebar, ambil banyaknya peserta. Yang pakai lensa tele ambil close up, detail zoomnya. Yang pakai lensa fix ambil close up secara detail supaya lebih dekat, sinematik dan sebagainya. Jadi setiap posisi memotret menciptakan jepretan foto yang berbeda. Itu namanya angle. Saya misal contoh saya bawa kamera juga. Saya kebetulan pakai Sony 6000. Misalkan saya motret posisi laptop dari sini dengan saya motret dari sini, itu pasti angle-nya akan berbeda. Makanya penting nggak menentukan angle itu penting, karena foto itu menarik ya jika dilihat. Foto itu menarik dilihat dari sudut angle A. Misalkan laptop nih saya foto bagusnya dari sini, tapi belum tentu menarik juga kalau misalkan saya lihat dari angle sini, gitu loh. Jadi angle itu pandangan mata yang kira-kira orang tuh enak mandang ketika motret. Misalkan pakai HP juga sama. Pakai kamera juga sama. Jadi misal posisi saya memotret, kemudian di belakangnya itu rame, bocor lah istilah kita, biasa dibilang bocor. Kita ambil motret dari mana? Ambil supaya kira-kira aman. Aman di sini artinya apa? Kalau misalkan perlu editing, kita nggak susah-susah cropping, atau kita nggak susah-susah atur posisi segala macam. Kemudian aman, nggak ada yang bikin ngerusak komposisi gambar. Misalkan nggak ada ayam lewat, nggak ada orang di belakang, nggak ada yang lagi ngobrol di mana gitu. Itu penting, makanya memilih angle yang tepat dapat memberi kesan bermakna pada foto. Jadi angle itu penting ya. Terlalu cepat nggak kayaknya nih saya ngomong nih? Kayaknya terlalu cepat ya? Enggak, Kang, biasa aja. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contohnya ini. Nah, ini high angle. High angle tuh yaitu posisi kamera lebih tinggi dari objek foto. Kayak misalkan pakai HP cuman fotonya dari bagian atas. Ya, fotonya dari bagian atas. Itu high angle. Atau kita biasa disebut mata burung gitu loh. Kayak misal motret pakai drone, atau misal motret dari ketinggian, dari lantai berapa, motret ke bagian bawah, itu namanya high angle. Ini contohnya saya motret dari Monas ke arah stasiun Gambir. High angle. Kemudian high angle itu posisi kamera setinggi level dan sejajar dengan objek. Makanya sejajar dengan mata. Jadi high angle itu biasa dipakai buat apa? Contohnya kayak buat foto, pas foto ijazah misalkan, foto KTP itu nggak boleh. Kalau misalkan teman-teman di sini mau ke kelurahan atau kecamatan mau rekam ektp, kemudian kameranya nggak pas sejajar dengan mata, kamu bilang ke petugasnya, Mas itu kameranya terlalu rendah, jangan sampai terlalu tinggi, batuknya terlalu muruk, terlalu bawah, cunguran bolongnya katon gitu, bolongan cungurnya katon. Jadi posisinya harus pas, sejajar dengan mata. Jadi angle-nya pas kayak kita berhadapan langsung dengan orangnya gitu loh. Itu eye angle atau posisi kamera setinggi level mata atau sejajar dengan objek. Ya. Kemudian
low angle. Kalau low angle itu posisi kamera mengarahkan ke atas. Jadi motret objek itu terkesan luas dan megah. Kayak misalkan motret dari bagian bawah ke atasin ya, itu namanya low angle. Kayak misalkan motret gedung ya, motret gedung dari bawah ke atas. Jadi kelihatan megah, kelihatan luas. Misalkan kamu ke masjid di rumah kamu misalkan atau di rumah sendirilah, bisa dipraktekkan langsung. Kamu motret meskipun rumah saya kecil, tapi saya bisa bikin potret rumah saya menjadi lebih lebar. Caranya gimana ya? Ambil dari posisi bawah. Dari posisi bawah diarahkan ke atas kameranya itu. Jadi terlihat lebih lebar. Itu namanya low angle, posisi kamera mengarahkan ke atas. Atau bisa disebut mata katak. Kalau kita biasanya nyebut mata katak. Kalau tadi mata burung, mata manusia, mata katak. Mata katak itu emang karena dari bawah ya. Makanya ini ambil dari bawah. Kalau ini gambarnya agak ke bawah, jadi aspalnya nggak terlalu kelihatan. Ini low angle. Itu pertama dari segi cara menggunakan kamera berdasarkan posisi ya. Jadi sebelum motret pastikan kamu sudah menemukan posisi yang tepat. Kadang saya sendiri ketika motret, pengalaman sendiri, kalau misalkan motret belum menemukan angle yang pas, mood buat motret selanjutnya itu belum dapat ya. Mood kayak misalkan istilahnya saya kalau motret belum nemu foto yang bagus, itu kesananya belum dapat mood foto baru ya. Jadi ya polos aja, belum nemu foto yang bagus. Makanya pastikan angle-nya sudah dapat. Kecuali kalau yang posisinya standby. Kalau yang posisinya standby ya ikuti alur yang ada. Misalkan saya ditugasin cuma di sini aja. Saya motret ya emang bagiannya di sini, saya nggak boleh keliling, nggak boleh nyari angle lain. Ya udah, kamu tinggal nunggu momen. Kalau misalkan kalian bisa keliling, ini bisa dipakai juga, nggak harus di dalam sebuah liputan fotografi, di dalam fotografi liputan. Misalkan kalian piknik, jalan-jalan, selfie kan, penting menentukan angle itu ya. Menentukan angle itu penting, apalagi mau diupload di sosmed kan, dipamerin ke teman-teman kan harus foto yang bagus. Jadi pastikan angle yang dibidik itu pas gitu loh. Bisa berdasarkan dari 3 angle tadi, low, high, high. Terus fokus ya, itu penting. Fokus atau titik api dalam fotografi bisa dikatakan objek utama yang dituju sebuah pengambilan gambar. Makanya kenapa orang harus fokus, supaya ada objek utama yang dituju. Filosofinya gitu. Filosofinya kamera dalam sebuah filosofi hidup, kalau misal diambil kamera, ambil saja satu contoh, fokus. Orang kalau misal pengen berhasil, fokus. Orang kebanyakan objek yang nggak fokus, kita mau lihat apa gitu loh, nggak ada yang difokusin. Makanya fokus itu ya, fokus atau titik api dalam fotografi bisa objek utama yang dituju untuk sebuah pengambilan gambar. Misalkan contoh ini pulpen. Ada sekian banyak, misalkan saya cuma mau motret warna kuningnya aja. Ya udah kita tonjolin di warna kuning, meskipun di sini ada warna biru, ada warna merah. Jadi kita ambil fokus salah satu. Jadi orang akan memahami bahwa saya itu lagi motret objek apa gitu loh. Kalau misalkan kita nggak ngambil fokus, ya orang bingung. Ini orang motret apa sih gitu loh. Jadi penting ya, menentukan fokus itu penting. Kalau di dalam sebuah kamera, fokus itu biasa dipakainya identikannya dengan ini, AF/MF. Ya. Makanya kalau misalnya ada yang megang kamera, kemudian kok saya biasa motret ada suara bip gitu loh. Bip. Cuman kok nggak ada. Pas dipotret kok ngeblur. Bisa jadi autofokusnya kepencet ke MF ya. Atau misalkan sudah AF kok nggak bip-bip gitu loh, nggak tit lagi. Bisa jadi itu fokusnya rusak. Jadi di AF/MF itu ini penting nih. Jangan sampai istilahnya kebentur rusak karena sensitif. Makanya saya sering kalau misalkan selesai make, saya pakai ke MF. Baru kalau misalkan mau make lagi, saya tombolin AF lagi. Kemudian itu fokus tuh banyak sebenarnya, mode fokus tuh banyak. Ini mode fokus single area. Di kamera DSLR Canon bisa dinamai biasanya one shot AF.
Kalau di Nikon bisa dinamai single AF. Kalau di Sony itu kalau nggak salah ya single shoot AF ya, single shoot AF kalau di Sony. Karena saya pengguna Sony, kalau misalnya di Sony namanya single shoot AF. Kelihatan nggak? Ya pokoknya gitulah, single shoot AF. Jadi fokusnya itu ya satu area aja gitu. Nah, misalnya saya motret ayah nih, yang kena fokus paling yang di sebelahnya ayah aja. Satu area, nggak melebar ya. Saya contoh lagi nih, single AF. Jadi yang fokus itu santri yang ngapalin dengan embun yang di sampingnya itu. Ya, jadi sejajar. Area yang terkena fokusnya itu cuman itu aja. Gitu ya. Makanya namanya single area. Ya. Kebanyakan nggak kayak segitu udah ini ya. Di coba kalau di audionya di on kan lagi, barangkali ada yang perlu ditanyakan mumpung belum banyak. Audionya barangkali sampai segini ada yang belum paham atau ada yang tanyakan? Iya, di teman ada yang intinya kan atau belum paham, ada yang kurang paham. Mohon bersuara. Mumpung masih belum panjang. Cukup. Kalau cukup kita lanjut. Lanjut Kang, lanjut. Oke. Tadi angel sudah, fokus sudah, komposisi. Kalau komposisi itu ya pengaturan objek yang akan diambil. Atau biasa kita kalau di kamera itu istilahnya the rule of third. Jadi kita membayangkan ada bingkai persegi panjang menjadi 9 bagian. Mungkin di sini agak kelihatan nih. Ya. Kelihatan nggak sih? Jadi ada di HP juga bisa disetting sebenarnya. Grid ya, kalau di HP pengaturan gridnya disetting. Jadi ada 9 bingkai persegi panjang yang berukuran sama. Jadi Anda membutuhkan garis-garis vertikal horizontal bayangan, kemudian mencoba menyelaraskan objek utama agar komposisi tampak seimbang dan estetis. Estetis itu ya lihat lebih bagus, lebih indah ya. Komposisi, ini contoh komposisi. Kita ngebayangin ada 9 garis sini dengan posisi yang sama. Jadi ini bagian atas, bibir pipi, ini kotak pertama, ini kedua, bagian tangan dengan orang yang di belakang, kemudian tengah fokusnya kita ambil ini dan sebagainya. Ini sudah masuk komposisi dengan bayangan tadi 9 persegi panjang. Komposisi ukurannya sama 1, 2, 3, 1, 2, 3 ukurannya sama semua. Makanya di rasionya bisa bebas, bisa menggunakan rasio 16:9 atau yang biasa agak lebar kayak di format video-video itu, atau kita bisa pakai rasio 2:3 atau 4:3, jadi agak lebih kotak, nggak memanjang ya. Jadi komposisi itu penting. Ininya komposisi itu objek atau ornamen yang masuk di dalam gambar ya, kita olah supaya terlihat lebih indah, gitu aja pentingnya sih intinya. Nah ini contoh komposisi juga. Jadi kita ambil 2 cangkir ini dari gagang cangkir itu posisi kotak yang bagian tengah. Kita ambil bunga ini di bagian tengah, persis kotak bagian tengah. Spasi atas, spasi bawah kita ambil sebagai kotak bagian atas dan kotak bagian bawah, persegi atas dan persegi bawah. Jadi gambar itu seimbang. Yang namanya komposisi itu ya tadi menjadikan foto yang kita ambil itu seimbang, nggak berat sebelah.
Kalau misalkan orang motret, saya nih kalau misalkan kayak gini, misalkan agak ke samping nih, madepnya ke sini, ini namanya berat sebelah nih, ya, karena saya posisinya ngadepnya ke sini. Pasnya ya harus madep ke sini, supaya karena saya miring ke sini ada spasi di sebelah sini, gitu. Kalau misalkan saya di tengah, ya harus di tengah persis kameranya, karena saya di bagian tengah kotak 9 itu. Kalau di sini misalkan ya berarti saya harus madep ke sini. Pengambilan gambar juga sama kayak gitu ya, nggak jauh beda. Nah ini juga sama, ya saya ambil fokus tengah, kok bagian ini ngeblur? Ya karena ini sebagai komposisi. Kalau malahan kalau misalkan pot yang bagian ujung ini kosong, jomplang, berat sebelah. Makanya saya biarkan karena menjadi komposisi gambar itu. Kemudian, nah ini juga sama. Ini juga sama, biar apa namanya, ada yang lagi ngambil gayung di sebelah sini, ada yang lagi ngerok daki di tengah, kemudian di samping juga sama. Ini sebagai komposisi. Kalau misalkan apa namanya, jadi kok yang ngambil yang lagi ngerok daki nggak ditengahin karena sudah ada komposisi sampo, ya sudah ada komposisi gambar sampo di sini. Jadi sekecil apapun objek yang muncul di gambar, jadikan itu sebuah komposisi. Kita nggak bisa menolak karena dia terekam di gambar kita, ya. Jadi mau itu ada kucing lewat, ya kita gunakan kucing itu masuk ke komposisi. Mau itu ada sendal ngeletak, ya berarti itu komposisi di gambar kita. Ya membidik gambarnya, berarti kita harus ngira-ngira tadi. Makanya fotografi itu apa kata insting gitu ya, apa kata kita. Saya dikasih kamera misal 40 juta, pakai kamera 40 juta, kalau itu pakai 40 juta. Suruh motret objek yang sama, belum tentu hasilnya sama, karena instingnya berbeda. Gitu. Ya, semuanya bicara dengan teknik dan olahan kita, kreatifan. Ini juga sama nih komposisi, ya. Kita ambil tengah, sebelah kanan cewek, sebelah kanan kiri cowok, supaya lebih seimbang. Jadi nggak ada berat sebelah. Ini sama, ini yang low angle-nya dari atas, separuh cowok, separuh cewek. Ini komposisi, kemudian ini juga sama. Kita ambil di tengah persis. Jadi kita bayangin yang anak santri lagi ngapalin ini di bagian kotak bagian tengah. Ya, kotak bagian tengahnya. Kemudian lensa. Nah, ini sering banyak juga nih yang nanya, kok lensa harganya beda-beda ya? Ya, beda-beda pasti. Motor aja gunanya sama, harganya beda-beda. Nggak jauh beda sama. Kalau ditanya kok lensa harganya beda-beda, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang biasa aja, ada yang berat, ada yang enteng, ya karena tiap lensa kegunaannya beda-beda. Lensa alat vital dari kamera yang berfungsi memfokuskan cahaya atau mampu membakar medium. Jadi di HP juga ada sebenarnya lensa itu, cuman nggak terlalu kayak kita di kamera kelihatan wujudnya ya. Kalau di HP kan ya karena nempel di sistemnya gitu loh, sehingga menghasilkan ukuran tangkapan gambar dan variasi fokus yang berbeda. Nah ini jenis lensanya, ada lensa fix, ada lensa zoom. Ini bagi pengguna mirrorless atau DSLR mungkin agak lumrah lah, agak familiar lah, nggak asing-asing banget ya untuk lensa kayak gini. Jenis lensa fix itu lensa tetap. Ya kalau misalkan saya sering diomong pas memakai lensa fix, saya harus mengambil posisi zoom in, zoom out-nya saya yang atur, bukan lensa yang atur, karena ya ukurannya memang segini. Makanya ketika pakai lensa fix untuk foto bareng-bareng ya nyiksa, karena ya kita harus rela mundur jauh gitu loh. Tapi kalau misal lensa zoom itu ya tadi zoom yang bisa, lensanya bisa diubah, focal zoom-nya bisa kita deketin, bisa kita jauhin, itu lensa zoom. Jadi jenis lensa ada 2, lensa fix ini contohnya ada lensa zoom, kemudian jenis lensa sesuai dengan jarak fokal. Lensa tele, lensa
ultrawide, lensa zoom, lensa lebar, lensa wide, zoom standar dan lensa lebar. Itu fokal lensa dibedakan ya jenis lensa sesuai dengan jaraknya. Ada tele, ada wide, ultrawide dan lensa zoom standar. Nih, kalau lensa ultrawide itu biasanya kisaran 11 ke 14. Di media itu ada lensa kalau nggak salah ultrawide-nya fisheye 8 mili. Jadi saya motret di bagian belakang itu satu kamar kena semua karena melebar, melengkung, kenanya distorsi, gambar itu melengkung, fisheye. Kemudian dari lensa tele, yaitu yang memiliki kelompok lensanya 70-200, itu lensa tele, jadi zoom banget ya. Kemudian ada lensa lebar, lensa wide, ini biasa dipakai buat, kegunaannya buat apa lensa wide itu? Biasanya buat fotografer, traveler, landscape moto-moto alam, moto-moto gedung biar kelihatan luas, biar kelihatan lebih wah gitu loh. Lensa wide, kemudian ada lensa zoom standar. Lensa zoom standar itu biasanya lensa bawaan ketika kita beli kamera. Makanya kalau misalkan beli kamera dapat lensa, itu masuknya ke lensa zoom standar ya. Biasanya di 18-55. Jadi kita buat ngambil foto ramehan dapat, buat ngezoom ya sedapatnya aja segitu. Karena emang dikasih dari kameranya segitu ukuran zoomnya. Nah ini contohnya ya jarak fokal ini lensa tele. Kalau misalkan ada lensa yang panjang-panjang, kayak misalkan motret kiper, kita kan sering ngebayangin orang motret kiper di ujung sana itu gimana caranya ya pakai lensa, nggak mungkin ada fotografer masuk ke tengah lapangan tuh nggak mungkin. Itu pakai lensa panjang. Jadi meskipun dari ujung ke ujung tetap lebih fokusnya dapat karena lensanya zoomnya panjang ya. Kemudian ada lensa wide. Padahal ini sempit tapi kok bisa kena banyak ya karena itu lensanya lebar meskipun jarak dengan objeknya itu dekat tapi kok dapat semua gitu kanan kirinya. Itu karena lensanya lebar. Kemudian ini kok tajam banget ya karena lensanya fix. Biasanya lensa fix itu tajam-tajam gitu aja lah. Karena diafragmanya sudah diatur paling kecil segitu. Nanti untuk diafragma dan sebagainya nanti kita buka kelas online lagi lah biar diundang. Ini hanya lebih ke teknis saja ya. Istilahnya kita motret meskipun cuma pakai HP tapi hasilnya nggak jauh beda dengan orang pakai kamera gitu. Yang terpenting itu memahami angle, memahami fokus, memahami komposisi. Ini hanya pengenalan alat yang di lensanya ya. Nah ini lensa Canon ya. Dulu saya nge-brand di Canon ya, di Canon. Sekarang saya lebih banyak pakai di Sony. Sebenarnya semua kamera itu sama, tergantung kegunaan, tergantung selera juga ya. Semua lensa itu sama, semua kamera itu sama, tergantung kita kebutuhannya apa. Bagi saya kalau misalnya ada yang nanya, Kang saya mau beli kamera, enaknya kamera apa? Saya tidak bisa merekomendasikan langsung, kamu beli kamera ini aja, enggak. Karena istilahnya gini, orang mau beli kamera itu buat apa gitu. Makanya saya nanya kalau misalkan saya pengen buat ya foto-foto jalan-jalan aja. Kalau foto-foto jalan-jalan, ya mungkin saya lebih rekomendasiin Canon mungkin ya. Karena biasanya orang yang masih suka foto-foto buat jalan-jalan itu kan masih ya baru sehari 2 hari megang kamera supaya nggak kaget karena settingan kamera di Canon itu settingan yang paling gampang menurut saya selama saya pindah-pindah kamera itu. Kalau misalkan orang baru megang kamera dikasih kamera Fuji misalkan bingung, kita nggak bisa nyeting. Kalau Canon lebih compatible, apa pengennya kita bisa dituruti. Terus saya pengen beli kamera tapi buat video mungkin saya lebih rekomen ke Sony ya mungkin bagi saya karena kalau di Sony itu lebih karena mau gimana pun video itu perlu masak, perlu edit ya, video itu perlu edit dan di Sony itu secara tone gambar ketika di video itu lebih stabil. Jadi ketika ngedit kita bisa menyesuaikan warna. Kalau misal kata Kang Lutfi itu istilahnya presetnya lah ya, menyesuaikan presetnya itu lebih gampang ya karena bahan yang kita pakai itu
setengah matang istilahnya gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai Canon, Fuji kadang kontrasnya jauh. Kita perlu ngedit banyakkan pengaturannya lebih banyak lagi. Kalau di Sony emang udah stabil ya. Itu kalau misal mau ngedit buat video. Kalau misalkan buat landscaper, orang yang suka traveling ke gunung misalkan, atau misalkan buat moto-moto alam, moto-moto sawah misalkan, yang sifatnya alam lah, mungkin saya lebih rekomendasiin ke Nikon atau ke Fuji, karena untuk kombinasi warna, ketajaman warna, tone-nya lebih banyak menang di Fuji. Tapi kalau untuk kebutuhan tadi traveling, kemudian yang sifatnya simple-simple lah, yang kompatibel, yang nggak pengen rempong, Canon lebih gampang. Tapi kalau yang pengen ngulik lebih banyak, ya paling di Sony kita bisa explore sendiri, kita bisa pasang preset apa di Sony itu. Jadi semua tergantung selera. Kayak orang mau beli motor ya sama, kita nggak bisa paksain motor Beat itu enak, kan nggak semua orang bilang Beat itu enak, tergantung kebutuhan gitu. Kalau harga ya bingung juga, makanya kalau misal beli kamera ya kita lihat dulu kita mau beli kamera ada duit berapa gitu ya, ada duit berapa. Kalau misalkan saya lebih suka sih kalau misalnya beli mending yang baru pertama, ya apapun yang baru itu enak gitu loh. Second tuh nggak enak, apalagi ya sama lah, yang baru tuh enak. Baru dan grass kita baru nemu itu enak. Kalau bekasan tuh nggak enak, apalagi bekas temen itu nggak enak. Ya jadi direkomendasikan baru ya kalau beli. Terus kalau misalkan cuman saya punya budget untuk harga kamera yang kisaran kenanya yang standar, bukannya medium. Kalau masih bisa buat nabung beli ke medium, lebih baik sabar. Mending kita beli ke mediumnya gitu loh. Begitu sebaliknya, kalau misalkan kita mau beli kamera, kita budgetnya ada di standar kamera medium nih. Harga medium tuh ya sekitar 7-10 jutaan lah misalkan. Kalau misalkan ada uang tabungan buat beli ke yang lebih di atas medium itu high ya, lebih atas lagi, lebih baik sabar. Ya, karena nanggung nanti jatuhnya. Kalau alat elektronik itu nanggung. Kayak kita mau beli iPhone 9, iPhone 10 kagok ke iPhone 11 aja nanggung. Tapi tadi tergantung kebutuhan. Kalau memang menurut kita kebutuhan pakai kamera medium itu udah cukup, ya sudah, kita beli seadanya. Jadi kita nggak usah maksain. Karena ya kamera itu kan tergantung kebutuhan juga. Semakin tinggi kelasnya semakin beda secara menu, kemudian setting dan sebagainya pasti beda. Jadi kalau misalkan saya pakai kamera yang 4 jutaan dengan teman saya yang pakai kamera 7 jutaan, pasti settingannya beda, hasilnya pun beda. Terus gimana dong? Saya punya duit 7 juta, bisa 5 juta misalkan, contoh ya. Kamera itu kan standar paling 5 jutanya, kalau itu ya, yang baru itu ya 5 jutaan. Tapi pengen punya hasil kamera yang bagus, simple. Kita diposisikan tinggal milih aja, kamu mau invest di kamera. Kalau misalkan punya duit banyak, beli kamera yang bagus. Tapi kalau enggak, beli kamera yang biasa aja, tapi siap-siap bakal jajan lensa. Udah itu aja sih. Ya. Jadi akan kita bodinya biasa aja nih, tapi kita akan lebih sering belanja lensa. Jadi nanti yang membantu body yang kayak harga 5 jutaan itu dengan lensa yang beda-beda tuh. Jadi di upgrade-nya menggunakan lensa. Itu kembali ke pribadi juga ya. Jadi yang penting beli kamera itu untuk kebutuhan, jangan untuk gaya-gayaan yang terpenting ya. Kalau sekedar beli kemudian geletaknya lama dibanding dipakainya, mending gak usah beli. Lebih baik minjem atau nyewa ya. Tapi kalau misalkan emang kebutuhan dipakai sehari-hari, silakan tabung, kebutuhannya buat apa, kemudian beli. Kalau emang untuk kebutuhan, tapi kalau sekedar buat pengen punya aja, jangan dipaksakan. Itu paling sekedar tips kalau misalkan yang bingung mau beli kamera yang model kayak gimana. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contoh lensa tadi ya. Kita break tadi sebentar untuk bahas putar lensa. Saya izin minum dulu, Malut nih. Pakai dulu deh. Ini hasil lensa Vic Canon 50mm f1.8. Kok tajam ya? Karena dia diafragmanya kecil, ya. Bukaannya lebar, hitungannya diafragmanya kecil. Ini yang sama f1.8.
Ini lensa fix Sony 35. Ini nyambung dengan tadi yang jenis lensa berdasarkan fokal lensanya, jaraknya ya. Ini saya motret dengan posisi yang sama, 35, ini yang 50. Nah, ini 35, ini 50. Dengan posisi yang sama, jadi kelihatan perbedaan jarak ya. Jarak 50 mili dengan 35 mili itu beda. Ini yang 35, jadi jaraknya agak lebih lebar ya. Kalau 50 kan ini terlalu dekat. Kalau yang yang 35 ini lebar. Ini sama-sama lensa fix, f-nya 1.8 juga. Ini pakai lensa fisheye, lensa ultrawide ya, High Angel. Jadi komposisinya saya kalau motret harus tadi ngambil poin-poin tadi. Makanya teman-teman kalau motret memperhatikan angel, komposisi, kemudian fokusnya. Ya, ini ambil dari angel belakang, ya, ambil angel dari belakang, kemudian angel high eye. Jadi dari atas, komposisinya bagian tengah ini yang merah panggung, ini bagian tengah, kemudian yang samping yang merah ini juga sama, masuk ke 9 garis panjang tadi ya. Ini lensa 10-18, ini wide juga, pakai mode eye angel. Jadi model pandangan mata ya, angel lurus aja, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu bawah. Komposisinya didapat. Ini dari atas juga. Ini pakai lensa zoom standar 35 mili bawaan kamera. Ini pakai lensa zoom ya. Ini juga sama pakai lensa zoom 55, gambar yang pertama tadi. Ini pakai zoom. Makanya istilahnya lensa zoom itu lensa mager. Kalau kata anak media itu lensa zoom itu lensa mager. Kalau yang nggak yang kemana-mana ya udah pakai lensa zoom aja. Yang penting dapat momennya. Ya. Ini pakai lensa fisheye, saya ambil dari bawah. Ini di remote ya, bukan saya motretnya sambil rebahan di bawah anak-anak, enggak, tapi pakai remote. Ya. Pakai remote, anak-anak ngumpul di potret. Jadi ini padahal rapat, posisinya rapat banget. Cuman karena lensanya dapat, jadi ngelebar, kena semua ya. Makanya 2 ujung gedung itu kena semua karena lensanya ngelebar. Nah ini speed ya. Kalau di kamera mungkin agak lebih gampang jelasnya speed. Ada, makanya kalau speed itu gampangnya gini nih. Mana contohnya ya. Nah ini nih speed. Gimana caranya ngambil gambar seperti ini? Ya, yang cuman laret aja. Itu rumusnya banyak. Mungkin harusnya pakai kamera ini. Gak harus pakai tripod, yang terpenting. Yang terpenting harus pakai tripod. Kalau yang cuman pakai tangan nggak jamin bisa berhasil. Apalagi malam. Kalau malam itu kan tadi cahayanya dikit. Kalau cahayanya sedikit itu sensitivitas sistem kamera lebih sensitif. Gampang noise, gampang ngeblur. Soalnya motret malam dan motret siang pasti beda hasilnya. Di HP aja, di HP contoh. Atau di kamera pasti beda hasilnya. Karena sensitivitas cahaya yang masuk itu dikit. Ini motretnya harus pakai tripod. Paling penting kalau pakai tripod. Dan di timer, nggak boleh langsung jepret. Di timer 2 detik atau 5 detik misal. Ini juga sama. Ini pakai HP juga bisa sebenarnya motret kayak gini. Ya ini pakai kamera sama pakai tripod, motret di pasar minggu dengan menggunakan low speed. Ini rumusnya nih. Speed itu makin gede, makin beku, dan makin gelap. Ya. Kalau kecil makin blur, plus makin terang. Jadi shutter speed itu gimana jelasinnya? Shutter speed gimana kalau Ininya gini, shutter speed itu penangkapan cahaya kecepatannya gitu loh. Kalau misalkan speednya gede 500, orang lari pun masih bisa ketangkep. Kayak kan pernah sering lihat kan yang liputan orang balapan MotoGP. Itu kan motor kan nggak kayak orang naik motor biasa, itu kan cepat. Tapi kok bisa kefoto karena speednya gede gitu loh.
Orang naik motor di jalan raya misalkan, padahal naik motor cepet, tapi kok bisa ketangkep ya karena speednya gede. Terus yang ngeblur itu contohnya apa? Mungkin pernah ngelihat foto yang foto lautan, foto pantai, tapi airnya halus. Nah itu contoh yang low speed. Ya, contoh yang low speed. Mana contohnya? Nah ini kan siswa lagi nendang bola. Karena nendang bola kan nggak slow motion, pasti lagi lagi rame-ramenya lah intinya gitu. Nggak mungkin slow motion, nggak mungkin santai. Tapi kok masih bisa kerekam ya karena speednya gede gitu loh. Ini juga sama, bola voli kan nggak mungkin kita stop dulu bolanya kemudian jepret kan nggak, karena ya semuanya ngalir gitu loh. Tapi kita bisa nangkep karena speednya gede gitu. Kemudian, nah ini juga sama. Ini juga sama nih, ini yang high speed. Jadi speednya itu gede, kita bisa nangkep gambar ketika objeknya berjalan cepat. Nah ini yang high speed. Jadi cipratan airnya itu kelihatan. Cipratan airnya kan kalau misalkan yang low speed kan belum tentu ada percikan-percikan air itu kelihatannya belum tentu. Nah ini yang model ini nih yang tadi saya bilang. Ini low speed. Jadi kecepatannya direndahin, air biarkan mengalir, kemudian kita motret jadi ngeblur. Makanya tadi makin kecil, makin terang cahayanya masuk, kemudian makin blur. Makanya gambarnya kan lebih halus. Gambar air lautnya itu. Ini juga sama di air terjun. Makin pakai speed kecil. Kalau pengen coba pakai HP bisa, gunakan tripod. Kemudian potret air yang lagi ngalir, pasti ada ngeblur-ngeblurnya gitu ya. Ini ISO tadi mungkin kalau ISO lebih ke kebalikannya speed ya. Jadi kalau ISO itu makin gede makin terang. Kalau speed makin gede makin gelap. Ya, kalau ISO makin kecil, ISO-nya makin gelap dan makin tajam. Bedanya itu nih contohnya aja langsung biar lebih gampang. Ini yang pakai ISO 100, ini 320, ini yang 800. Cahaya yang masuk beda. Ini gelap, ini agak terang, ini terang banget. Ini yang pakai ISO berapa ini dulu? Ini posisi gelap banget ini. Yang nyala cuma in fokus. Makanya gambarnya agak pecah. Tadi yang namanya noise itu ya gambar yang pecah itu. Ini juga sama noise gambarnya. Makanya teman-teman nanti terutama yang di media online yang nanti buat rekrutmennya kalau ya ketika motret malam ini paling penting penggunaannya. Kalau misalkan ada flash bisa dipakai flash. Kalau misalkan nggak ada flash, pastikan kita standby, nggak gemeter ketika motret, supaya kita bisa motret dengan ISO kecil, speed kecil, dan tangan kita stabil, gitu loh. Kadang kalau misalkan malam itu agak susah memang motret malam, karena kita akan mengorbankan beberapa hal kalau motret malam itu. Kalau misalkan objeknya diem, mungkin kita bisa pakai speed kecil mungkin. Tapi kalau objeknya gerak, kita harus maksain speednya gede. Kalau speednya gede tadi makin gelap. Kalau gelap ditambahin cahaya dari ISO, ya kan? ISO digedein kan makin terang. Cuman kita bakal dapat gambar yang noise gitu loh. Pengorbanannya agak susah. Makanya kalau misalkan ada flash bisa pakai flash. Ya. Kalau misalkan itu flash juga kalau dipaksakan. Kalau enggak bisa kalau gambar lebih stabil tanpa flash nggak usah. Ini juga sama, ini pakai HP ini kalau nggak salah ini saya motret pakai HP, mode manual, jadi posisi gelap semua. Yang terpenting ketika motret malam itu stabil lah, nggak lagi bad mood intinya, pokoknya lagi stabil, tangan nggak gemeter. Jadi kita motret tuh lebih tetap gitu loh, meskipun nggak pakai tripod tapi gambar tuh stabil karena kalau malam itu tadi cahayanya sedikit. Kalau siang mah aman, nggak usah dipikirin. Kalau siang sih karena motret cahayanya udah aman semua. Mau di dalam ruangan, mau di luar ruangan, cahaya yang masuk aman. Tapi kalau malam itu agak susah memang. Kalau misalkan boleh praktek silakan, nanti bisa di-share di grup juga, di grup hasil motretnya. Misal motret objek yang sama di pagi hari, contoh halaman rumah aja.
motret jam 1 siang dengan pengaturan yang sama aja. Jam pagi misalkan motret, kemudian jam sore sama malam, pasti hasilnya beda. Secara kualitas gambar ya, akan lebih banyak pecah-pecah gambar di malam hari karena cahaya yang masuk dikonversi lagi dengan noise yang masuk. Nah, mungkin segitu saja dulu kita sharing-sharingnya. Nanti jam berapa sih? Jam 5 ya. Nanti ada, kalau misalnya masih ada waktu silakan bisa tanya-tanya jawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Kamera terbaik Anda itu adalah kamera yang paling Anda kuasai. Bukan kamera yang paling mahal yang Anda beli, ya. Itu bukan kata Arwani yang N-nya 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.